Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai tema pendidikan anti korupsi, yang mana akan saya kaitkan dengan tempat tinggal saya, yaitu di Desa Lerang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Pengertian korupsi lebih luas dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebab orang-orang atau pejabat publik melakukan tindak korupsi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri atau internal individu, itu seperti adanya kehendak, hasrat, keinginan, dan kemauan individu itu sendiri. Sedangkan yang berasal dari luar diri sendiri atau eksternal individu itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti adanya ajakan atau dorongan dari teman-teman, adanya peluang untuk melakukan tindak korupsi, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan orang-orang atau pejabat publik melakukan tindak korupsi. Dalam menangani korupsi, selama ini menghadapi berbagai hambatan. Hambatan struktural adalah hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan hambatan kultural adalah hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan instrumental adalah hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir adalah hambatan manajemen, yang memiliki arti bahwa hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, akuntabel, dan transparan, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan semestinya. Strategi dalam melakukan pemberantasan korupsi terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan itu seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif. Kemudian, strategi penindakan, di mana langkah ini merupakan langkah advokatif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga anti korupsi dalam memberantas korupsi, di mana lembaga ini lebih fokus pada level peradilan. Strategi pencegahan, di mana terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak korupsi yang handal, dan pihak yang terlibat itu adalah pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komisi pengawasan. Yang terakhir adalah strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat, di mana terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Rendahnya pendidikan masyarakat dapat menjadi faktor yang mengkondisikan untuk para pejabat publik melakukan praktik korupsi. Masyarakat seringkali menjadi sasaran para pejabat publik dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik. Untuk itulah perlu adanya pendidikan anti korupsi, supaya masyarakat mengetahui serta memahami berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, serta membentuk keterampilan dan kecakapan yang baru untuk melawan korupsi. Berbicara mengenai pendidikan anti korupsi, apabila saya kaitkan dengan desa saya, di mana saya telah melihat bahwa di Desa Lerang selama ini masih belum ada berita atau informasi mengenai bahwa para perangkat desa Lerang ini melakukan korupsi. Hal ini berarti para perangkat desa menurut saya sudah bebas dari korupsi. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah di Desa Lerang ini sudah menerapkan pendidikan anti korupsi, saya telah melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat di Desa Lerang. Saya akan menampilkan cuplikan video wawancara saya sebagai berikut. Bagi Ibu, sebagai masyarakat desa Lerang, apakah di desa Lerang ini sudah bebas dari korupsi? Kalau saya lihat ya insya Allah sudah bebas dari korupsi. 20  sih. Tapi di desa Lerang ini sudah terapkan pendidikan anti korupsi ya, Bu? Sudah, sudah. Sudah. Berarti di desa Lerang ini sudah berapa persen pendidikan anti korupsi? Sudah. 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 Su
kurang lebih ya begitu. Tadi ibu kan mengatakan bahwa desa Leran ini sudah bebas dari korupsi ya. Iya. Itu buktinya apa kalau desa Leran ini sudah bebas dari korupsi? Ya kalau saya lihat Mbak ya, di desa saya ini kemarin katanya ada dana dari kelurahan untuk pembuatan bom. Jadi ya mungkin Mbak bisa lihat penutupan saya itu ya yang dulunya kecil sekarang sudah melebar dan agak dalam. Berarti para perangkat desanya itu sudah transparan kepada masyarakat ya mengenai dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Insya Allah seperti itu. Karena ya memang ya sudah saya katakan tadi di desa dusun saya ini, dari dusun saya ini kemarin dapat dana pembenahan jalan, terus itu pembenahan saluran air seperti itu ya, terus apa juga ya harusnya dapat dikasih dapat dan juga perbaikan makam buyut sini. Berarti transparan ya. Ya insya Allah seperti itu. Tadi kan ibu juga mengatakan bahwa desa Leran ini sudah bebas dari korupsi ya. Nah, apakah perlu diadakan lagi kayak kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi kepada para perangkat desa maupun warga desa Leran? Kalau menurut saya juga ya dikatakan perlu ya memang perlu. Kenapa? Karena gini Mbak, memang sekarang masyarakat sini sudah ngerti arti dari apa itu korupsi. Dan mungkin dengan mengertinya itu mereka mengerti mereka itu ya memang anti korupsi, tidak sampai melakukan korupsi. Ya, tapi perlunya tuh gini ya biar sekarang anti korupsi, tapi kan kalau masyarakat kita ditanamkan lagi pendidikan seperti itu atau sosialisasi seperti itu, tidak apa itu biar nggak ada niatan apa gimana gitu Mbak. Tapi kalau menurut saya sih daerah sini kan ya insya Allah agamanya itu kuat, jadi ya mungkin pendidikan seperti itu nggak dibutuhkan lagi. Pendidikan dan sosialisasi tersebut, karena ya memang sekarang gini Mbak ya, korupsi itu kan dari pribadi masing-masing. Kalau menurut saya itu kalau kita pribadi kita itu sudah agamanya kuat, nah, mungkin insya Allah korupsi itu nggak sampai ada di desa sini Mbak. Saya sini ya kebetulan memang daerah pesantren, jadi ya tapi nggak tahu lagi Mbak yang pribadinya masing-masing ya. Melihat video wawancara yang saya lakukan dengan sebagian masyarakat desa Leran, di mana menurutnya insya Allah di desa Leran ini sudah bebas dari korupsi. Hal ini yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar di desa Leran sudah menerapkan pendidikan anti korupsi, karena para perangkat di desa Leran menurutnya sudah transparan. Misalnya mengenai dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa Leran. Dana desa tersebut diwujudkan para perangkat desa Leran dalam bentuk perbaikan jalan, perbaikan makam-makam para leluhur yang berpengaruh, dan juga perbaikan selokan. Selain itu, dana desa juga diwujudkan dalam bentuk perbaikan pos roda, pembangunan PDAM, pemberian lampu penerangan jalan, serta memberikan masyarakat yang kurang mampu di desa Leran. Yang mana hal itu semua sudah jelas peruntukannya. Dengan adanya sikap transparan para perangkat desa kepada masyarakat desa Leran, hal ini menunjukkan bahwa para perangkat desa Leran itu sudah memiliki sikap yang jujur dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat desa Leran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para perangkat di desa Leran itu melakukan tindak korupsi. Untuk itulah, pendidikan anti korupsi harus tertanam dalam jiwa para perangkat desa maupun masyarakat di desa Leran itu sendiri. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi itu perlu dilakukan di desa Leran, supaya para perangkat di desa Leran yang sekarang dan seterusnya tidak terbiasa melakukan tindak korupsi, sehingga bisa mewujudkan pemerintahan desa Leran yang bersih dari segala bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut sebagian masyarakat desa Leran, bahwa para perangkat desa Leran kecil kemungkinan melakukan tindak korupsi, karena di desa Leran ini terkenal akan agama Islamnya yang cukup kental. Untuk itu, selain agama, maka harus juga diterapkan pendidikan anti korupsi di desa Leran, supaya di desa Leran benar-benar terbebas dari korupsi. Setelah saya melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat desa Leran, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa Leran itu sudah mengetahui dan memahami mengenai bentuk korupsi, yang mana hal itu merupakan salah satu bentuk dari penerapan pendidikan anti korupsi. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video kali ini adalah
betapa pentingnya pendidikan anti korupsi untuk diterapkan di berbagai desa, supaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sekian video kali ini. Apabila ada kekurangan maupun salah ucap kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.